Syaudillailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 107 qauluhu man dhanna in fika kalutfihi an qadrihi falidzalika likusuri nadhrihi. Siapa yang mengira kemahalembutan Allah terlepas dari kemahakuasaannya, berarti ia memiliki pandangan yang sempit. Kemahakuasaan Allah terlihat saat Allah menimpakan petaka dan ujian kepadanya. Jika ia mengira bahwa kelembutan Allah itu terpisah dari kekerasannya, hal itu menandakan pandangannya sempit. Sekiranya pandangannya sempurna, ia ataupun seorang hamba akan menyadari bahwa dalam petaka dan ujian itu banyak mendapat kelembutan Allah. Misalnya dengan ujian itu, ia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ujian yang ditimpakan Allah kepada hamba-hambanya pasti bertolak belakang dengan keinginan mereka dan membuat nafsu syahwat mereka meronta. Tentu setiap hal yang mengganggu atau menyakiti nafsu pasti akan berbuah baik, bahkan sebelum hamba itu kembali kepada Allah dan mengetuk pintunya. Ini adalah faedah terbesar dari ujian dan cobaan. Hamba yang mendapatkan ujian akan mendapati bahwa jiwanya lemah, kekuatannya terbatas, dan sifat-sifat yang telah mendorongnya melakukan dosa atau maksiat serta menguatkan keinginannya terhadap dunia adalah batil. Dengan ujian itu biasanya seorang hamba akan meraih ketundukan hati, sabar, ridho, tawakal, zuhud, dan ingin bertemu Allah. Bagaimanapun sebiji sawi amalan hati lebih baik daripada segunung amalan anggota tubuh. Dengan ujian itu pula ia akan mendapatkan penghapusan dosa dan kesalahan serta meraih kelembutan ilahi lain. Jadi ngoten nggih. Leres bahwa Gusti Allah itu yang selama ini sering digembar-gemborkan, Gusti Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Leres. Tapi Gusti Allah juga punya sifat Al-Qahar, Al-Jabbar. Di Asmaul Husnahnya sudah komplit. Nanti ngoten. Bahwa itu tidak bisa terpisah. Bahwa 99 Asmaul Husna itu tidak bisa terpisah. Itu asma ataupun sifat yang melekat tenggone Gusti Allah. Jadi ojo sok niku wau. Napa? Ojo sok ngremehno. Atau di sini jangan mengira kemahalembutannya terlepas ataupun terpisah dari kemahakuasaannya. Jadi memang satu sisi Allah Rahman Rahim, tapi di sisi yang lain juga Al-Qahar, Al-Jabbar. Akhirnya yang hikam disebutkan toh, tidak ada dosa besar ketika bertemu dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, dan tidak ada dosa kecil ketika ketemu ambil sifat adil, al-adl. Akhirnya ngoten. Makanya niki bahkan niki kalau kita lebih bisa meniti ataupun menggali bahwa dalam ujian, dalam cobaan itu ada kelembutan, ada kasih sayang Allah tenggone umate. Karena kemarin-kemarin kan ngoten bahwa paling penak niku di posisi sing kekurangan, awake dhewe iso eling, awake dhewe iso ngati-ngati, atau minimal yang sering kali digaungkan jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsunya itu lebih bisa terkontrol ketika kita itu dalam keterbatasan.
Dan itu memang indiyun, memang yo mungguh dewi-dewi wong. Jadi keterbatasannya orang yang punya mobil dan yang tidak punya mobil kan terbatasnya berbeda, kebutuhannya berbeda. Akhirnya yang tujuan dari pasal ini nggih niku wau napa? Intinya menekan, intinya batasi ruang lingkup gerak hawa nafsu. Tujuannya ngoten. Nah, akhirnya diteruskan la yukhafu 'alaika antal bisa aturuku 'alaika. Wa inna ma yukhafu 'alaika min ghalabatil hawa 'alaika. Bukan ketidakjelasan jalan yang dikhawatirkan dari dirimu. Yang dikhawatirkan adalah menangnya hawa nafsu atas dirimu. Ketidakjelasan jalan bermakna ketidakjelasan jalan ubudiyah yang dapat mengantarmu ke hadirat Tuhanmu saat kau mengalami suatu ahwal. Padahal jalan ubudiyah ini telah dijelaskan syariat. Siapa yang menelaah Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan mendapatkan bimbingan gamblang dalam meniti jalan itu. Ubudiyahmu dalam ketaatan adalah dengan menyaksikan karunia ketaatan itu. Ubudiyahmu dalam maksiat adalah dengan beristighfar dan bertobat. Adapun ubudiyahmu dalam kenikmatan adalah dengan mensyukuri nikmat tersebut, dan ubudiyah dalam cobaan adalah dengan bersabar. Dalam semua kondisi di atas, yang dikhawatirkan dari dirimu adalah kemenangan hawa nafsu atas dirimu. Kemenangan hawa nafsu atas dirimu sendiri, sehingga ia membutakan matamu sampai kau tidak bisa melihat jalan tujuanmu. Ia bisa membuatmu bersikap sombong dan ujub atas ketaatanmu, mendorongmu untuk selalu bermaksiat, mengabaikan nikmat dan tidak mensyukurinya, atau gelisah dan sedih saat menerima musibah. Bisa jadi makna hikmah di atas adalah yang dikhawatirkan darimu, bukan ketidaktahuanmu tentang mana di antara sekian amal yang harus kau utamakan. Ini akan kau alami jika kau tidak dibimbing oleh seorang syekh atau guru. Yang dikhawatirkan darimu justru adalah saat hawa nafsu mengalahkanmu. Hawa nafsu akan menghalangimu untuk melakukan amalan-amalan tersebut, sehingga kau malah mengurungkan niat meniti jalan menuju Allah. Bahkan kau meninggalkan jalan yang semestinya kau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika kau tidak mengetahui mana yang lebih utama di antara semua amal itu, sebaiknya kau mencari seorang syekh pembimbing agar kau diajari dan dibimbingnya. Jadi maksudnya ngeten. Hati sampeyan ngelakoni ibadah. Sampeyan yang ibadah itu dijelaskan macam-macamnya ataupun dikei warna-warnane ibadah, mulai puasa, sedekah lah, sholat lah. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan ubudiyahnya, kan ngono. Jadi yang dikhawatirkan itu anggone ini anggone ngelakoni ibadah. Mbok sampeyan ibadah opo ae itu kan. Ya ampun, Mbak. Itu bisa bahasane kena digawe dalan, kena digawe modal sowan tengene Gusti Allah. Yang dipermasalahkan kira-kira amaliyah ataupun katakanlah tadi sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Ketika melakukan hal-hal itu ono unsur yang lain enggak selain ikhlas? Ikhlas positif oleh tiket. Tapi kok melakukan hal-hal itu mau? Tanpa ada niat keikhlasan di situ. Makanya terakhir kan ya apa? Diterangkan apa piye? Sing dhuwure iku mang kan. Sebiji sawi amalan hati lebih baik daripada segunung amalan tubuh.
Akhirnya ngoten. Yes, akhirnya kan bahasa elek-elekane lho, Pak. Saman Islam sholat nes positif surga, Pak. Masalahnya kan sholat emang tinggi opo? Atau lebih jero maneh utawa iki bahas wong alim nggih, mulai kemarin mulai beberapa minggu yang lalu kan iki bahas wong alim. Bahas wong ibadah sing paham, sing ngerti atau sing alim. Sing ngerti ibadah yo syarat sahnya sholat terpenuhi. Nopo najis paham, halal haram yang paham. Nah, ini masalahnya iku mau. Kira-kira sholatmu sesuai syariat piye? Belum ke penyakiti hati loh, gitu. Dari syariat, dari tuntunan, dari syarat wajib, syarat sah dan lain-lainnya itu loh. Itu kira-kira sudah terpenuhi apa belum? Kalau itu sudah terpenuhi, lanjut ke sulam taufiknya, ke penyakit hati, ke maksiat anggota badan dan lain-lain. Kan kita terpenuhi juga, Pak. Nah, akhirnya nih wow. Yang dikhawatirkan musonef, yang dikhawatirkan Ibnu Athaillah di sini itu. Jadi mbok sampean milih dalan apa ae. Nah, ini ketidakjelasan. La yukhafu ora den samarake alaika ngatasi sira apa antal bisa yen to mekenani sapa sira apa antal bisa yen to mekenani apa aturuku pira-pira dalan alaika ngatasi sira wa inama yakhafu lan angin pestine ya inama yakhafu lan angin pestine den samarake alaika ngatasi sira min ghalabatil hawa saking kelindihe hawa nafsu alaika ngatasi sira. Kira-kira unsur pamrih, unsur niku wae tujuannya ngelakoni ibadah itu ada apa enggak? Yang disangsikan atau yang dinasihatkan ambil musonefnya di sini kan seperti itu. Makanya ditekankannya istiqomah wal mujahadah itu kan piye-piye lek kulino, lek jalaran saka kulino itu kan yo cintai tenanan, Pak. Walaupun awalnya ngelibet kan suwe-suwe kulino. Lek kulino kan yo gandrung kaloko. Qalu subhana man satara sirra. Subhana man satara sirral khususiyah biduhuril basyariyah wa dhahara bi'adamatir rububiyah bi idharil ubudiyah. Maha suci zat yang menyembunyikan keistimewaan seorang wali dengan menampakkan sifat-sifat kemanusiaannya dan memperlihatkan keagungan rububiyah Allah di dalam kehambaan makhluk. Di antara keistimewaan yang dimaksud dalam hikmah di atas adalah ilmu pengetahuan dan rahasia-rahasia ilahi yang diberikan dan dilimpahkan Allah ke dalam hati para walinya. Sifat-sifat kemanusiaannya ialah hal-hal duniawi yang biasa dialami dan dihadapi manusia secara umum. Terkadang sebagian wali berprofesi sebagai pengemudi keledai tunggangan atau penenun. Bisa jadi tak ada seorang pun yang mengetahui bahwa ia adalah seorang wali karena keistimewaan mereka tertutup profesi yang digeluti atau tersamar oleh sikap-sikap mereka yang tidak berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya, seperti bertengkar atau beradu mulut dengan orang. Dan keagungan rububiyahnya terlihat ketika dia memperlihatkan kehambaan makhluk. Artinya keagungan rububiyah Allah akan tampak manakala dia Allah memperlihatkan tanda kehambaan seluruh makhluk. Yang dimaksud dengan tanda kehambaan makhluk adalah kondisi-kondisi yang membuat seorang makhluk membutuhkan Tuhan, seperti penyakit atau kemiskinan. Seorang hamba jika mengalami salah satu kondisi itu,
ia akan berlindung kepada Tuhannya dan memohon agar diselamatkan dari kondisi itu. Disinilah rububiyah Allah akan ditampakkannya kepada hambanya itu. Allah ingin menegaskan bahwa hamba itu memiliki Tuhan yang maha kuasa dan bisa menghilangkan kondisi yang dialaminya. Tanpa hal itu Allah tidak akan mengenalkan keagungan rububiyahnya. Tanpa hal itu juga keagungan rububiyah Allah hanya akan terselubung dan tidak akan tampak gambar permukaan. Oleh sebab itu Asy-Syadzili berkata, ubudiyah adalah isi, ia akan ditampakkan oleh rububiyah. Maha suci Tuhan yang maha lembut dan maha meliputi segala sesuatu. Ilahuna wallahu ta'ala bisawab. Ingatkan nggih. Jadi memang ada wali niku nggih sing biasa. Gak kudu duwe karomah, Pak. Karomah iku rupane istiqomah. Memiliki dijelaskan KCE lek kuwi memang waline Gusti Allah. Akhir kan begitu loro, begitu miskin, nempelke tenanan. Pasrahe tenanan. Atau ya mungkin ini teko utakku dhewe. Umpama loro ngono kan wis gak doyan dokter lah berarti kan. Karena menikmati sakit. Iki utakku dhewe. Karena nggih dengan dikek loro emang kan luwih nyedek. Bisa jadi ngoten. Atau ya mungkin melewati prosedur medis atau apa, tapi kan diikuti dengan enjoy, dengan riang gembira kan ngoten. Nah itu oleh Gusti Allah menampakkan rububiyah, sifat-sifat kepangeranane nang gone umate sing terpilih niku. Jadi ojo di gambar lek wali ku mesti keramat, lek wali ku mesti istimewa. Lah ini ya istimewa, Pak. Angel lho wong loro nrimo iku kan angel, Pak. Cari Mas Arif wong melarat pede kan ya angel. Pede. Pede tenan tapi dipedhot. Dengan kata. Jadi itu khususiyah apa? Sirul khususiyah. Nanti diterangkan mari ini bab ini bahwa nggih karomahnya itu rupanya istiqomah. Jadi ini ketika hari-harinya ya biasa, tapi ketika ditempa ataupun dicoba dengan rupane ekonomi lah, rupane loro lah, itu nggih istimewa dibandingkan yang tidak mengalami khususiyah. Termasuk salah satu soleh atau salah satu syiarun Nabi kan Nabi itu pernah ya termasuk desakane wong-wong sinten Yahudi itu. Nabi itu ya kudu duwe mukjizat. Jadi rupane Kanjeng Nabi apa yatim, tersisa ketemu Khadijah dan lain-lain, itu kan merupakan keistimewaan, merupakan mukjizat. Mukjizat itu bukan sesuatu yang atau bahkan hari ini kita masih bisa menikmatinya. Kenapa pahami wong Islam mukjizati Rasulullah itu kan hanya Al-Qur'an kan. Karena yo sampai detik ini Al-Qur'an itu tidak terbantahkan. Ataupun masih apa nih jenenge sesuai masih relevan. Al-Qur'an itu masih
kena digawe sampai ben kiamat. Hukum-hukum yang ada ataupun keterangan-keterangan yang ada itu masih relevan, masih apa jenenge, masih update lah bahasa. Masih kena update untuk menunjang kehidupan atau menjadi pedoman manusia dari zaman kapanpun. Rasanya makanya itu diarani mukjizat, karena mukjizat-mukjizat yang lain itu kan hanya berlaku ataupun kanggo mek sakala tok. Ya Nabi Musa. Gitu. Itu kan kanggone sakala tok, mari ngene gak iso. Nah, kira ngoten. Monggo ingkang kirang paham. Monggo, Kak Tris. Santo. Monggo, Pak Pur.
yang menyenangkan itu sebenarnya juga kan juga ujian. Cuma penekanannya kan kalau untuk seperti di sini maka itu lebih cenderung seseorang itu lebih cepat mengikat. Kalau orang yang bentuk senangan itu lebih sering lupa. Tekok kata-kata sing di sampean pahami. Tekok kata-kata sing di yang sampean pahami itu. Kemakuasaan Allah terlihat saat Allah menggunakan perkataan dan Quran memiliki dan juga Quran memiliki. Seakan-akan Allah itu hanya memberi ujian sesuatu yang tidak enak. Sehingga penekannya ini orang yang kalau tidak enak itu cenderung akan lebih cepat ingat Allah membaca tawakal dan ini sebetulnya kan apakah kesenangan itu juga bukan suatu bentuk ujian karena beratnya di situ kan kesenangan itu lebih cenderung melalaikan seseorang itu untuk syukur kepada Allah untuk melupakan Allah. Kan masih nyambung pembahasan dengan yang pasal sebelumnya atau Cak Tris. Di 106 toh. Nggih umume ngono Cak. Tapi kan ana cerita sing sahabat Nabi sing saudagar kaya iku lho. Sing intine wegah lah sugih. Akhirnya kulak kurma bosok iku lho. Ternyata malah berapa hari setelahnya kan ono sing golek kurma bosok. Ya tambah sugih gimana ya? Kan yang titik tekannya kan kalau 107 ini kan Rahman Rahim ambek Al-Qahar, Al-Jabbar kan ngoten tuh. Kalau sebetulnya sih situasi ataupun kondisinya sih yo bagi saya sama lah ya. Potensi nafsu ini kan ya memang lek penak niku kan cenderung lali ini kan lebih tinggi lah. Dan akhirnya niku wau upama diposisikan sugih, kira-kira sugih sing gak penak ya Tris ngoten. Nggih Pak, nggih gambarane sahabat niku wau wis kesel to sakjane ngurus ini. Tapi wong jatahe utawa bagian iki bagian sugih lho, kayak gitu saya melarat. Mak sering kali toh nyenane barang. Jadi posisi idealnya itu kan yo pas-pasan ae lah. Pas ono, pas butuh, pas ono. Ono ae.
Idealnya seperti itu. Nah, pas butuh ya dalam hal apa ya sandang pangan, papan cukup, bukan hal lain. Itu kebutuhan primer manusia itu. Oh ya terus pintu nih. Jadi atau nyambung dengan pasal sebelumnya kemarin itu kan intinya ujian berupa entah itu sakit ataupun entah itu miskin gitu. Intinya ujiannya kan di situ. Terus di sini mandonna infika kalut fihi angkodrihi angkodarihi validalika likusuri naturihi. Terus yang ditanyakan fa innal balaya allati yabtalillahu bihi ibadatun munaqadatun bi iradatihim. Karena ujian yang ditimpakan Allah kepada hambanya itu bertolak belakang dengan keinginan mereka dan membuat nafsu syahwat mereka meronta. Tentu setiap hal yang mengganggu atau menyakiti nafsu akan berbuah baik bahkan sebelum hamba itu kembali kepada Allah dan mengetuk pintunya. Kan ngoten? Titik E kan ngoten. Nggih.
Nggih, titik tekannya kan ketika jihadun nafsi, ketika nafsu itu iso lerem, ketika nafsu kalah lah bahasan. Berarti kan kita menang. Iya. Kan contohnya kan orang ketika berpuasa, Pak Pur. Ketika punya karakter yang hipertensi lah. Dilalah lek pas poso iku mbok digodha wong kan ya angel kongkon ngamuk wong wetenge luwe. Kan dari sisi situ saja kan wis ada buah baiknya. Nafsunya kalah. Ya. Walaupun dia durung ngadep atau dia belum kembali nang Gusti Allah. Ya, dengan nafsu, bahasanya nafsu gak terima kan berarti wis poin bagi kita. Waduh, emang lek aku gak luwe kan tak antem arekku kan ngono. Kok dilaluwe lemes awakku kan ngono. Kan wis poinnya kan gak sido ngantem kan ngono. Wong cara ngantem wae dibales ya mbuh kan ngono. Kan dapat poin plusnya di situ. Ngaten nggih, Pak Pur? Intune. Oh, sing satu biji. Ya ikhlas iku mah, Pak. Lah ya ikhlasnya itu toh. Nilai keikhlasannya itu. Nilai keikhlasan yang dilakukan.
satu biji dari amalan hati lebih baik daripada ya apa? Trawehmu nalika cilik sapa langgar ambek nyumet mercon zaman biyen kalau. Ya toh. Ambek saiki sembayang 2 rakaat kan ngono lho. Sing kamu nikmati loh ya. Wis gak usah khusuk wis pokoke iso menikmati ae lah. Wis kita sama-sama membayangkan atau sama-sama melakukan. Ya nalika cilik ndek langgar ndek masjid-masjid ambek ngomercon kan. Seneng kan biyen traweh itu. Karena ya ketemu koncone nyumet mercon bareng kan. Ya sembahyang ya ndak jane. Tapi kan itu akmalul jawareh, kan itu pekerjaan tubuh saja. Hati ini kan gak melok, Pak. Sing iki durung bahas ikhlas lho ya, durung bahas wali lho ya. Bahas awake dhewe ae lho. Itu lo tetap nilainya tetap beda. Nah, dikir apa kak perbuatan, Pak? Terus lek sholat duduk penggaweane hati. Ya, berarti kamu masih menganggap hatiku dewe kan. Terus hati ki manggene ndi? Kan yo ndek jasa. Makanya wis aja dibedakno kan. Saya tegaskan lagi, aja dibedakno ono mek kita manusia ini kan ono jasmani, ono rohani. Ya wis. Atau bahasa Qur'ani ono dohir, ono batin kan ngono to. Sing ngono wis selesai. Yang rohani mang ya batin lah, kulub lah, hati lah, aklun gitu, fikrun iki ndek roh kabeh. Nah kira-kira dikir ilate apa gak muni kan ya tetep muni. Nah ilat iku apa gak jasad ya jasad, Pak. Masih mau roh kolab manggene dia tetap di jasad. Ojo dipilah-pilah. Ya monggo lek wis wayahe. Lek dereng wayahe ojo dipilah-pilah, wis ruwet teman kok. Atau bahkan winginane kan ngono, kon dikir gak eling Gusti Allah,
luwih apik timbangane gak eling dzikir, timbangane lali dzikir kan. Kon dzikir lali luwih apik timbangane gak dzikir utawa lali dzikir. Anu ngono. Amalan hati ku ya amalan hati itu ya amalan sing bahasane ya yang dohir batin. Cara salat ya sak atine salat, ya sak uteke salat. Sak pancandriyane salat. Dadi ya Allahu Akbar iku motone ya gak ndelok jam, kupinge ya gak ngrungokno wong masak klothang-klotheng kan ngono. Irunge ya gak mambu gorengan. Ya bahasa umumnya ya ikhlas. Yes, Bos. Itu nih.